Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan saya Jabal Nur, guru SD Negeri Nomor 08 Balikpapan, Kota Kalimantan Timur. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya. Modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Nanang Nuryanto dan juga Ibu Rita Asmarani. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin, diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan dan segitiga. Keyakinan kelas dan segitiga Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rahayu Provinsi, Bapak Ibu Guru SD Negeri 08 Balikpapan Kota yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban saya sebagai calon guru penggerak untuk kegiatan diseminasi aksi nyata di modul 1.4 dengan judul budaya positif. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di kelas 5B dalam keadaan sehat dan walafiat. Salam dan salawat kalau kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengantarkan kita dalam beberapa menuju alam yang telah menggerak yang kita rasakan saat ini. Adapun kegiatan pada hari ini, yang pertama sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah atau pengantar. Kemudian selanjutnya akan melanjutkan diseminasi aksi nyata yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Jadi untuk kegiatan ini saya harapkan Bapak Ibu memberikan umpan balik kepada saya untuk memperbaiki aksi nyata yang bisa nantinya yang akan saya upload ke PDF untuk sekolah kita. Jadi sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu kerjasamanya agar ada umpan balik baik saran atau masukan untuk kegiatan ini. Untuk menyelesaikan waktu saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah memberikan motivasi, arahan dan sambutannya. Kepada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru beserta didik yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini dalam kegiatan CGB atas nama Bapak Jabal Nur untuk diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, tidak kurang satu apapun, dan aksi nyata ini bisa menjadi motivasi kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti jejak daripada teman
ke-9. Arahan dari Ibu Habib bahwa untuk yang akan datang semua Bapak dan Ibu guru harus mengikuti. Nah, kita tinggal menunggu untuk angkatan ke-12 karena angkatan 11 itu sudah ada daftar namanya, tinggal menunggu angkatan ke-12. Saya mengharapkan Bapak dan Ibu guru baik yang PNS, kemudian P3K, kemudian yang honor, semua untuk mengikuti kegiatan ini. Itu penyampaian dari Ibu Habib, Ibu Yuni. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa baik guru kelas, guru mapel, tidak terkecuali dengan guru agama bisa mengikuti CGP ini. Itu harapan saya dan apa yang disampaikan oleh Pak Jabar nanti dalam visualisasi aksi nyata tentang budaya positif di sekolah ini benar-benar dapat menular pada teman-teman semua untuk melakukan budaya positif di sekolah kita terhadap kegiatan belajar mengajar. Demikian arahan dari saya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan membawa kita semua untuk lepas dari paradigma lama dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan Ibu kepada sekolah. Jadi untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi tentang budaya positif yang saya akan jelaskan. Adapun tujuan di sini yang kita laksanakan itu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya bisa menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan-kodrat yang ada pada anak-anak yang dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan-kodrat anak. Jadi Bapak Ibu di sini ada tujuan pendidikan di sini. Ternyata anak itu seperti kertas yang sudah ada garisnya ya. Sebagaimana kita dulu itu bagaikan itu anak itu lahir seperti kertas putih. Ternyata anak itu lahir sudah ada garisnya di dalam ibarat kertas itu. Kita sebagai Bapak Ibu guru hanya untuk mendebarkannya atau kita memberikan arahan-arahan atau pandangan yang baik. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini sudah banyak yang diterapkan di luar negeri, khususnya di Korea dan Jepang. Ternyata Ki Hajar Dewantara ini penemuannya diterapkan di luar negeri, malah kita melupakannya di Indonesia. Ternyata pemahaman Ki Hajar Dewantara sangat bermanfaat di luar negeri. Ini tujuan pendidikan. Ada juga daya positif, yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan program pelajaran Pancasila. Ini budaya positif di sekolah kita sering kita terapkan, tetapi hal yang paling utama kita laksanakan itu kita sebagai Bapak Ibu guru sebagai teladan atau contoh kepada anak-anak kita. Jadi yang pertama itu yang kita terjun itu harus Bapak Ibu guru sebagai teladannya atau sebagai contohnya ya. Misalnya di sekolah kita ada kegiatan LISA, ternyata ini jika kegiatan LISA ini kita terapkan, kemarin kebetulan saya angkat ini di Guru Penggerak untuk kegiatan demonstrasi kontekstual sangat bermanfaat karena banyak sekolah lain belum paham apa itu LISA. Ya, ternyata LISA itu sangat bermanfaat kalau kita terapkan dari diri sendiri dengan memberikan contoh atau teladan kepada anak-anak. Jadi itu pesan dari hasil saya sama
saya, apapun yang kita laksanakan sekolah, kita sebagai bapak ibu guru atau pendidik harus yang duluan melaksanakan sebelum kita terapkan kepada anak-anak. Ya, jadi itu tentang budaya positif. Jadi dalam budaya positif ini sangat banyak sekali tentang yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi bapak ibu sudah tahu semua. Jadi konsep utama budaya positif yang di sini itu tentang perubahan paradigma belajar. Ini yang kita ingin berubah tentang paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kemudian restitusi atau segitiga restitusi atau posisi kontrol manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Jadi untuk merubah yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Untuk perubahan paradigma belajar, dan jadi kita di sini dituntut ya sebagai bapak ibu guru, pintar-pintar harus mengetahui kebutuhan anak-anak kita. Kita harus tahu apa keinginan atau kebutuhan peserta didik kita. Misalnya di dalam kelas itu ada 27, kebutuhan anak-anak itu berbeda. Makanya diterapkan sekarang ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita kelompokkan anak-anak tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Kita harus menggabungkan supaya ada yang sebagai penuntut atau mitra belajarnya di situ. Itu untuk paradigma belajar. Kemudian untuk disiplin positif ini sering kita laksanakan ya di sekolah untuk disiplin positif baik dari hal yang kecil atau penanaman karakter gaya peserta didik. Untuk posisi kontrol nanti kita bahas di selanjutnya karena ini materinya ada 5 ya, posisi kontrol. Ini untuk perubahan paradigma belajar yang pertama itu dalam membangun budaya positif. Di sini sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang pertama itu untuk perubahan paradigma belajar. Yang pertama kita harus benahi itu lingkungan sekolah kita atau lingkungan belajar peserta didik atau fasilitas belajarnya. Contohnya, misalnya untuk di dalam kelas kita harus ada kipas angin, ya itu hal yang paling penting untuk anak-anak karena supaya dalam belajarnya anak-anak tidak bosan, tidak malas, tidak keluar masuk. Itu contohnya ya, harus kita penuhi kebutuhannya supaya anak-anak belajarnya itu dengan konsentrasi. Kemudian yang kedua, untuk lingkungannya, untuk lingkungan ini anak-anak bisa belajar di luar ya. Misalnya ada kegiatan atau tempat berhaus di bank sampah, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran untuk anak-anak. Taman baca, kemudian lingkungan sekitar yang ada di sekitar sekolah kita bisa dijadikan sebagai lingkungan belajar yang jelasnya anak-anak itu tidak ada dampak negatifnya yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini yang perlu kita pahami, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Jadi untuk kontrol guru ini kita tidak boleh menjustis ya anak-anak terlebih dahulu sebelum kita mengidentifikasi apa yang dia laksanakan. Tidak boleh langsung kita memberikan suatu hukuman tanpa kita mengidentifikasi apa-apa yang dia lakukan. Tidak boleh menyalahkan, maksudnya seperti itu. Tidak boleh langsung, misalnya ada anak-anak yang melapor kepada kita tidak boleh langsung mengambil hakim sendiri tanpa mengetahui sebab akibat apa yang dia laksanakan. Nah ini contohnya ya. Coba lakukan, misalnya ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba lakukan Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu
di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian yang ketiga, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian yang tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ini maksudnya Bapak Ibu, jika kita ingin melakukan suatu kebaikan dari hal kecil, banyak tantangan atau cobaan yang kita hadapi. Banyak beberapa bisikan-bisikan dari yang lain agar kita malas untuk melaksanakannya ataupun apa yang kita sudah yakini dalam diri, tetapi dengan diintimidasikan atau dijanjikan sesuatu yang hanya kenikmatannya sesaat, kita memberikan kepercayaan itu kepada orang lain. Ini begitu pentingnya untuk keyakinan diri kita tentang apa prinsip kita yang kita ingin laksanakan atau genggam khususnya di dunia pendidikan ini. Jadi jika kita memulai memiliki prinsip ingin mencerdaskan anak bangsa, tolong yakinkan pada diri Anda atau Bapak Ibu, kita pasti bisa untuk mencetak generasi ke depan. Ya, untuk disiplin positif, tadi saya sudah singgung. Untuk disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengatur, menguasai diri untuk tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa perintah orang lain. Ini untuk disiplin positif bisa kita kaitkan dengan karakter peserta didik atau guru ya. Sesuatu yang dilaksanakan anak-anak atau peserta didik tanpa kita suruh-suruh, itu namanya budaya positif yang sudah diterapkan. Tanpa ada orang lain sekitar memaksa untuk melakukan sesuatu hal yang kecil itu, tetapi dia dijadikan sebagai kebiasaan sehari-harinya. Contohnya misalnya dia datang di sekolah, dia ketemu bapak guru dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, itu sesuatu hal yang sangat berharga. Ternyata dari hal itu budaya positif itu dari hal kecil ke hal yang besar itu sangat susah ya. Dari hal kecil saja banyak beberapa tantangan atau problem yang kita hadapi. Untuk nilai-nilainya bisa dilihat di depan. Ya, ini untuk posisi kontrol guru itu ada 5. Ada sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini posisi kita Bapak Ibu di sekolah ini ada sebagai penghukum. Di sini contohnya sebagai penghukum itu seperti tadi saya sampaikan, kita tidak tahu sebab akibat, tetapi kita langsung mengintimidasi anak-anak itu dengan menyalahkan tanpa kita cross check dari awal apa yang dia lakukan. Kita langsung menjudge anak itu melakukan sesuatu kesalahan. Itu posisi kontrol sebagai guru. Kalau membuat rasa bersalah, di sini misalnya kita menegur anak-anak dengan menggunakan motivasi atau nada-nada yang lembut. Ternyata anak-anak itu dengan melakukan membuat rasa bersalah ini sangat bermanfaat lagi. Dengan contoh kecilnya itu, anak-anak memang melakukan tindakan ini bersalah. Bapak Ibu pernah melakukan ini, jadi kita sedang berikan gambaran ke diri kita kepada anak-anak. Ternyata Bapak Ibu juga pernah melakukan hal ini, tetapi Bapak Ibu menyelesaikannya dengan cara meminta maaf. Ya, jadi harus ada kata meminta maaf untuk rasa kontrol yang kedua. Jadi yang ketiga itu guru itu sebagai teman. Mungkin yang kita sering terapkan di sekolah ini khususnya SD itu sering dengan posisi kontrol ini ya, guru dijadikan sebagai teman. Jadi kalau ini kita terapkan di sekolah, mungkin anak-anak kita tidak pernah merasa bosan di sekolah kalau kita terapkan posisi
ngobrol, menyampaikan curhatan sesuatu yang terjadi misalnya di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya. Jika kita menempatkan posisi kita di posisi sebagai teman, anak-anak mungkin leluasa ya menyampaikan apa keluh kesahnya yang dia hadapi. Kalau sebagai pemantau, di sini posisi kontrolnya, kalau di sekolah itu misalnya kita hanya memberikan tugas kepada anak-anak, kita hanya menyampaikan intinya, misalnya temanya tentang pendidikan. Kita memberikan kepada anak-anak, silakan buat apa namanya ini, cerita yang bertema tentang pendidikan. Kita hanya melihat sekilas apa hasil kerja anak-anak tanpa melihat bagaimana proses dia untuk menyelesaikannya. Itu namanya pemantau, melihat hasil akhirnya saja tanpa melihat proses pekerjaannya. Lalu sebagai manajer, mungkin ini posisi yang sangat apa namanya, yang sangat sangat tinggi untuk di sekolah, khususnya SD diterapkan sebagai manajer ya, karena posisinya itu sangat tinggi. Kita hanya datang misalnya di kelas, tapi cuma hanya duduk ya, itu sebagai posisi manajer, tetapi materi tetap kita sampaikan, tetapi kita bebankan kepada peserta didik. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol ini seperti ini juga, sebagai pendukung, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, sebagai manajer. Selanjutnya, ini untuk motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku manusia, di sini ada motivasi dari eksternal dan internal. Untuk motivasi eksternal itu bisa dilihat di depan. Contohnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini kemarin sangat lucu, Bapak Ibu, ternyata memberikan apa namanya, hadiah kepada anak-anak itu termasuk hukuman. Ini kemarin panjang kita perdebatkan pada saat apa namanya, lokal karya, karena ternyata memberikan apresiasi atau penghargaan kepada anak-anak ini ternyata hukuman. Kenapa? Karena membuat iri anak-anak yang lain. Itu alasan pertamanya. Kemudian alasan keduanya, misalnya anak-anak kita kasih tugas, siapa yang duluan selesai kumpul di depan. Ternyata anak-anak jika kita intimidasikan dengan suatu penghargaan, dia ingin berlomba menyelesaikan tanpa memperhatikan atau mengoreksi baik-baik hasil kerjanya, maka dinyatakan sebagai hukuman. Beda dengan kegiatan-kegiatan perlombaannya, karena ini apa namanya, ada apa namanya, ada motivasi atau ada langkah atau tahap atau latihan yang dilaksanakan untuk mencapai itu. Untuk selanjutnya, kalau motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini tujuannya untuk disiplin positif. Ini untuk kebutuhan dasar manusia juga ada 5. Untuk kebutuhan bertahan hidup yang pertama ya. Untuk kebutuhan bertahan hidup ini contohnya misalnya juga kebutuhan untuk mencari kesenangan anak-anak ya, mencari kesenangan untuk bermain, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya anak-anak kita berkali untuk sarapan atau makannya, itu kebutuhan dasarnya manusia ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ini kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ternyata anak-anak itu baik di rumah maupun di lingkungan masih membutuhkan rasa kasih sayang ya. Rasa kasih sayangnya untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya, namun baik kebutuhan koneksi sosial dan untuk
Ini yang ketiga ya, yang di atas data luar. Untuk penguasaan itu maksudnya di sini menjadi kompeten ya, menjadi minta mencetak generasi-generasi yang yang bisa mencapai suatu kemampuannya, misalnya ada keahlian khusus yang dimiliki. Dia memiliki satu kemampuan yang dimiliki untuk penguasaannya, misalnya bisa bela diri, itu memiliki kemampuan khusus ya, itu kebutuhan dasarnya manusia untuk melindungi dirinya. Kemudian yang keempat, kebebasan ya. Untuk kebebasan ini peserta didik pasti ingin memiliki kebebasan untuk misalnya bermain, ingin mengeluarkan pendapat, ingin memiliki sesuatu. Jadi peserta didik itu untuk SD masih memiliki kebebasan yang sangat tinggi. Kemudian untuk kesenangan, kebutuhan untuk merasa senangnya itu seperti juga pada bermain, tertawa. Jadi di dalam kelas itu ada beberapa ya, bisa eksperimen yang kita lakukan supaya kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi ya. Jadi tidak mungkin dalam pembelajaran kita bisa kita selipkan eksperimen yang bisa memancing peserta didik itu dalam belajarnya itu secara bebas ya, bukan secara bebas itu semaunya peserta didik, tetapi ada batas kontrol yang kita sudah kesepakati atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan peserta didik. Nah, untuk keyakinan kelas ini untuk hal-hal ya, atau nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Untuk keyakinan kelas, kemarin saya coba di kelas, saya suruh anak-anak membuat keyakinan kelas masing-masing 3 ya. Jadi misalnya contohnya keyakinan kelasnya seperti ini: hadir tepat waktu. Jadi saya kasih anak-anak silakan bebas membuat keyakinan kelas 3. Ada yang menulis hadir tepat waktu, memakai pakaian yang rapi setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah belajar, belajar dengan bersungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri, saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama, bersikap baik, ramah dan santun. Misalnya dari keyakinan kelas ini ada peserta didik yang melanggar, kita tidak boleh memberi sanksi atau hukuman yang berat, tetapi sanksinya itu harus yang positif. Misalnya hadir tepat waktu, ada peserta didik kita yang terlambat, kita memberikan sanksi misalnya mengambil daun 50 lembar. Itu sebenarnya bisa kita terapkan karena itu sebagai karakternya, ternyata ini manfaatnya banyak ya. Misalnya mengambil daun 50 itu banyak manfaatnya bagi anak-anak, bagi lingkungan juga bermanfaat, bisa bersih, terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi pas juga di luar sekolah bisa diterapkan itu. Ada misalnya sampah ini bisa diambil, karena ini menjadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilaksanakan di sekolah. Untuk kita keyakinan kelas ini yang perlu kita harus laksanakan ya. Untuk kita keyakinan kelas yang pertama itu keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya harus abstrak dan konkret. Tadi contohnya sudah saya tampilkan. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi harus positif kalau keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang kelima, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, bisa secara langsung, maksudnya ini bisa juga secara tertulis. Kemudian yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas
kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini tadi contohnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak ya. Yang jelasnya kita tujuannya untuk melaksanakan budaya positif ini atau karakter baik anak-anak yang bisa dilaksanakan. Kalau terlalu banyak juga kita juga tidak usah mengaturnya setiap hari. Misalnya kalau saya cuma menerapkan seperti ini hanya 9 ya. Kayak kelas yang saya laksanakan. Selanjutnya ini untuk segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat yang pertama itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nanti ada contoh kasusnya Bapak Ibu di sini. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga memberikan penawaran bukan paksaan. Contoh pertanyaannya adalah di sini. Nah, misalnya dalam segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Untuk menstabilkan identitas ada kasus atau masalah, misalnya ada peserta didik yang datang terlambat, hal-hal atau pertanyaan yang kita lontarkan atau tanyakan kepada anak-anak seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak jika ada peserta didik misalnya datang terlambat, melakukan hubungan kepada teman-temannya. Yang pertama itu yang dilakukan menstabilkan identitas. Harus tahu itu identitas apa yang dilaksanakan anak-anak itu, permasalahan apa ya. Tadi misalnya contohnya terlambat. Misalnya ada peserta didik yang terlambat, kita tidak boleh langsung memarahinya. Kita harus tanyakan dulu, kenapa dia terlambat? Pasti ada sebab akibatnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah kita bisa menanyakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting, ya. Jadi pasti anak-anak kalau melakukan itu punya alasannya, tetapi kita sebagai bapak ibu setelah mengetahui alasannya kita harus menguatkan, ya. Kita harus memberikan motivasi kepada peserta didik. Kalau yang dilakukan itu berdampak positif, kita kuatkan ya, kita memberikan contoh-contoh yang konkret. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga apa? Kemudian yang kedua, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian apa yang akan kamu lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Jadi ada tadi keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Supaya dia melakukannya kembali, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, mungkin itu aja baru-baru. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Jabar. Tadi kita sudah mendengarkan paparannya. Saya tertarik untuk
mengetahui apa hasil perdebatan atau diskusinya tentang bagi yang memberikan hadiah sama anak-anak itu hasilnya bagaimana? Tadi belum disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tadi Bu Mary menanyakan tentang hadiah ya. Ternyata hadiah itu merupakan suatu kepada anak-anak hukumannya. Karena kenapa demikian dinyatakan hukuman? Karena ini peserta didik yang lain merasa iri. Contohnya misalnya di kelas kita menjanjikan anak-anak, siapa yang duluan selesai kumpulkan tugas di depan akan saya kasih permen. Nah, jadi dia berlomba-lomba menyelesaikan tugas itu tanpa mengoreksi atau mengerjakannya dengan baik. Dia hanya pemikirannya itu, kalau saya duluan selesai pasti mendapat hadiah. Tetapi kalau Bapak Ibu guru menguatkan harus betul semua baru mendapat hadiah, itu juga ternyata tidak boleh. Kenapa demikian? Karena anak-anak yang lain kan tidak boleh kita paksakan semua anak-anak itu kebutuhannya sama. Misalnya ada anak-anak yang memiliki hanya terampil di olahraga tetapi pengetahuannya rendah. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan di dalam suatu kelas itu. Misalnya kalau kita ingin memberikan satu, ternyata semuanya harus kenal, harus kita kasih supaya tidak ada merasa iri. Kita juga tidak dikasih kepada anak-anak sebagai guru ini dikasih. Nah itu yang juga kita takutkan. Itu kemarin penyampaiannya dari hasil debatnya, ternyata memberikan hadiah atau imbalan kepada peserta didik itu termasuk hukuman juga kalau tidak dikasih semua. Terus kemudian kemarin saya bertanya, bagaimana kalau ada misalnya kegiatan di sekolah, misalnya kegiatan hari besar, misalnya hari Kartini atau Sumpah Pemuda, dengan memakai pakaian adat. Anak-anak ini semua memakai pakaian adat sesuai daerahnya masing-masing. Tetapi kita biasa pilih hanya 2-3 terbaik. Bagaimana dengan yang lain? Itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena kita harus tahu prosesnya bagaimana dia bisa memakai pakaian adat itu. Kita harus tahu dulu sebabnya. Kenapa dia begini modelnya, model pakaiannya seperti ini? Karena kita biasa memilihnya yang rapi, yang bagus, yang cantik. Tidak kita tahu bagaimana dia bisa memakai baju ini. Jadi kita harus tahu prosesnya dia mendapatkan benda ini untuk dirinya. Ternyata kalau memberi hadiah itu tidak dinamakan seperti kepada kedua. Kita harus proses dari awal bagaimana perjuangannya dia untuk mencapai hal itu. Jadi ada prosesnya semua. Jadi kita sebagai bapak guru dilarang memberikan hadiah kepada anak-anak kalau bukan seluruhnya dikasih. Ini pelajaran kemarin juga baru kita juga. Ternyata kita ini sering menghukum anak-anaknya melalui dari hal kecil itu. Kemarin ini perdebatan yang sangat panjang ya, sampai ada terasa waktu. Karena kita juga sebagai calon peserta guru program tidak mau kalah. Karena kita lagi bertanya, kenapa setiap kegiatan itu ada hadiahnya? Ternyata pesertanya banyak. Ternyata kalau kegiatan begitu beda. Karena ada juga prosesnya sebelum perlombaan, ada latihan-latihan yang dipimpin oleh seorang pelatih dan beda ada prosesnya dia. Berarti ada kesepakatan atau aturan yang memang tidak disatukan dengan pendidikan di sekolah. Sebenarnya merasa dulu kemarin tidak selesai, kita sebagai peserta dan puas dulu atas jawabannya Bapak Ibu. Iya. Iya. Iya, belum. Iya, belum selesai kemarin. Kalau nanti ada jawaban saya akan berbagi ya apa yang saya pahami atau takut dari pertanyaan ini. Karena kemarin ini termasuk alternatif saya Ibu
ini belum selesai full apa jawabannya atau hatinya yang memuaskan. Jadi tapi kalau bisa kita hindari seperti ini jika ingin kita memberi hadiah ya. Sebenarnya kalau dipikir dengan logika itu sebenarnya masih bingungan memang. Bapak Ibu ya, karena kita hanya memilih beberapa orang saja tanpa mempertimbangkan yang lain. Pasti yang lain ada pikiran-pikiran apanya bagaimana gitu kepada kita maupun kepada teman-temannya. Pasti ada pikiran-pikiran yang tidak positifnya ya. Kalau kita menjanjikan seperti itu. tahu prosesnya. Misalnya lomba olahraga. Kan dia tahu prosesnya dari awal sampai dia mendapatkan kejuaraan. Kalau di saat anak-anak berpakaian adat tadi dari rumah, kita kan tidak tahu prosesnya. Entah dia melaksanakan prosesnya atau orang tuanya melaksanakan prosesnya. Hanya di sekolah karena dia kelihatan bagus, kelihatan cantik, kelihatan rapi, bajunya indah. Itulah disebut sebagai juara. Sebenarnya prosesnya yang salah. Itu ya, dari proses ya. Pertanyaan kedua Pak, lanjutannya. Ya, silakan Bu. Bisa buka dulu. Iya. Masih sebagai contoh tadi Bapak kasih kan yang maju duluan, yang udah selesai silakan kumpul duluan. Sementara kan kemampuan anak itu beda-beda ya, karena kalau dia kadang-kadang kan anak ini udah selesai ribut, ganggu teman atau bagaimana gitu kan. Jadi yang sementara yang mungkin agak lambat, ya mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Nah itu gimana itu tadi Bapak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Misalnya, jika ada anak-anak memiliki pengetahuan atau kemampuan yang tinggi, kita kasihkan tugas misalnya 5 nomor semua, tetapi ada anak-anak yang sangat memiliki pengetahuan ya, lebih cepat mengumpul. Jadi kita bisa jadikan anak itu sebagai mentor kepada teman-temannya, membantu teman-temannya sebagai mentor, ya, mentor sejawat. Enggak, tapi kan Bapak bilang tadi nggak boleh melakukan itu yang udah selesai duluan maju kumpul duluan kan Bapak bilang tadi itu ternyata Tidak bisa beri hadiah Bu tadi. Nah, anak-anak kita tidak boleh terapkan anak-anak yang cepat selesai duluan akan diberi hadiah. Itu tidak boleh ya. Kalau misalnya anak-anak yang cepat selesai bisa bertujuan ternyata tidak ada janji hadiah ya yang kita berikan. Ya, misalnya kalau duluan bisa misalnya, tetapi ini juga tidak boleh kita misalnya biasa kita terapkan itu anak-anak yang duluan selesai itu diperiksa dan kasih tugas yang lagi. Ternyata itu bukan pulsa, ya. Kenapa tidak bisa? Karena dia berpikir kita kan satu kelas, teman sama-sama. Kenapa saya diberikan lebih dari teman saya? Ternyata jika kita memberi semua harus sama dengan anak-anak yang reguler ya, dia dengan anak-anak yang istimewa. Misalnya reguler kita kasih 5, ya semuanya harus 5. Tidak boleh membedakan. Jika sudah selesai misalnya berdua, kita bisa jadikan mentor untuk temannya. Tidak boleh kita memberikan tugas tambahan yang lain. Ya, misalnya kalau dikasih tugas tambahan yang lain, nanti semuanya juga harus dikasih supaya tidak ada perbedaan. Ya. jadi walaupun soalnya 5 tapi sesuai kemampuannya. Iya, Soalnya betul, iya. tapi jumlahnya harus sama. Ya, jumlahnya harus sama. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, sampai Bu. Jadi kan jika sampai misalnya tadi kan nah kalau yang tadi itu kan itu tidak bisa disebut sebagai resolusi positif karena membuat diri tadi ya. Nah, pemirsa boleh nggak berarti kalau misalnya kita memberi apresiasi pada murid tersebut, tetapi kita serahkan pada semua murid. Misalnya ya kita sebutkan ya hasilnya dia seperti ini dikarenakan begini, artinya sekaligus kita menjelaskan prosesnya. Anak ini kita sebut baik karena dia telah menjalani proses ini dibandingkan ya. Jadi istilahnya biar berarti yang baik itu ada proses yang seperti itu sehingga anak-anak mendapatkan pemahaman bahwa
yang baik itu bukan hanya cepat selesai, bukan hanya tepat, seperti itu. Bisa nggak seperti itu juga bentuk performansnya tadi maksudnya itu? Jadi artinya berarti anak-anak juga akhirnya oh berarti baik itu seperti itu melalui proses yang istilahnya yang memang benar-benar atas usaha sendiri atau istilahnya atas kerja kerasnya seperti itu. Bisa nggak? Ya, terima kasih Bu. Bisa ya, misalnya anak-anak yang cepat duluan ini kita kasih apa namanya penjelasan ya. Misalnya anak-anak ini cepat selesai kenapa? Karena dia lagi belajar. Misalnya kan seperti itu. Maksudnya, ya maksudnya oke, kita tetap beri apresiasi tapi dengan menjelaskan ke siswa yang lain agar siswa yang lain paham bahwa ini saya sebut baik karena dia telah berproses dengan baik. Nah, misalnya seperti itu. Contoh seperti pakai baju adat tadi ya. Kalau kita menjelaskan prosesnya, kenapa kita justru pilih yang ini ya Bu? Misalnya seperti itu. Kita jelaskan dengan rangkaian yang dialami prosesnya dia ini, inilah yang dikatakan misalnya baik atau hebat gitu. Nah, boleh nggak Anaknya yang ditanya, atau anaknya disuruh menceritakan boleh nggak? ya? Boleh. Misalnya kalau begini, misalnya kalau ada apa namanya prosesnya ya, kita harus tahu untuk memberikan imbalan atau hadiah. Misalnya anak-anak memakai baju adat tadi ya, kita ambil itu, kita pilih berdasarkan yang paling rapi, kemudian bersih dan yang lainnya. Kita harus sebenarnya tahu prosesnya, ya prosesnya dengan cara misalnya harus semuanya kita tanyakan. Jadi bukan cuma yang kita lihat sesaat. Jadi harus ditanya satu persatu kalau mau ada seperti itu. Kalau ada memberikan apresiasi, ya kecuali apresiasinya menyeluruh atau sama bisa tanpa ada pertanyaan apa dulu. Misalnya kalau mau sebenarnya apresiasi diberikan kepada anak-anak bisa apa namanya dari hal yang kecil aja. Misalnya kita kasihkan permen semua yang memakai baju adat satu, itu tidak apa-apa sebenarnya, daripada ada yang tidak mendapatkan. Itu merasa ini dengan punya proses juga untuk memakai baju adatnya. Kalau mau dilihat pakaian adat yang bagus kan yang rapi, beda pakaian setiap beda pakaian adatnya. Jadi kalau misalnya kalau baju kan semua baju kaos, dibanding dengan kalau bugis kan kalau mau dipakai itu kan lebih rapi dengan pakaian bugis. Kalau mau dilihat secara mata, kalau mau dilihat seperti itu, ternyata prosesnya itu kenapa dia di suatu daerah menjadikan sebagai apa namanya baju adat itu, kita harus gali Bapak Ibu ya, kita gali itu sebenarnya kenapa dia peraturan itu baju adat hanya seperti ini, seperti ini. Jadi, Muridnya harus punya pengetahuan tentang baju-baju adat. iya betul, harus ada pengetahuannya, harus kita tahu sebuah akibatnya Bapak Ibu. Jadi memberi apresiasi itu sebaiknya kita berikan semua anak-anak tanpa membeda-bedakan. Jika prosesnya semua sama, karena kita tidak tahu kalau misalnya di rumah kan yang kerjakan kan bukan cuma anak-anak tapi orang tuanya yang terjun langsung ya. Karena beda daerah pasti beda baju adat atau beda apa namanya keyakinan, pasti kita juga menilainya juga pasti menghasilkan saja yang bagus ini seperti baju adatnya. Mungkin itu Bu. Sambil itu jawabannya ya, kalau nggak ada jawaban. Siap. Masih ada? Masih Bu? Saudara yang mau bertanya tentang keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Tapi kan kalau sama dengan kesepakatan kelas. Itu Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. salah. Sama. Yang beda itu peraturan. Peraturan itu beda dengan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kan secara eksternal dan dari aturan dari sekolah kita masukkan di kelas. Kalau keyakinan kelas, aturan di kelas kita khusus yang bisa dilaksanakan oleh peserta didik. Jika tidak bisa dilaksanakan, akan diberikan sanksi yang bersifat positif. Misalnya tadi tidak memakai seragam, bisa diberikan sanksi menghafal perkara 7. Itu kan berdampak positif bagi dirinya dan teman-temannya. Kenapa demikian? Karena dia maju ke depan, secara lisan menyampaikan teman-temannya bisa mendengar. Dan awalnya teman-temannya tidak mengetahui, akhirnya mengetahui.
Masih ada Bapak Ibu? Masih ada 5 menit. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, bisa sampai 5 atau 6. Yang jelasnya keyakinan kelas ini bisa dipatuhi atau dijadikan lokasi awal ya, penanaman karakter peserta ini. Kalau terlalu banyak juga susah kita untuk mengidentifikasi waktunya. Dan ini kalau membuat keyakinan harus ditinjau setiap pekan. Kenapa demikian? Karena untuk melihat perubahan peserta didik. Misalnya yang pertama itu misalnya habis tepat waktu kita lihat pekan ini apakah masih ada anak kita terlambat atau tidak, dan keyakinan kelas yang lain. Berarti setelah itu bisa kita juga ya Pak, mungkin artinya diturunkan indikatornya atau istilahnya diadakan Misalnya kalau anak-anak sudah mencapai indikatornya, kita yakin ini kita bisa caranya di kelas itu secara menurun. Tunggu misalnya ada kelas 5, saya kan kelas 6, di kelas 5 nanti bisa dipakai lagi. Tetapi keyakinan kelas ini kita harus tetap laksanakan meskipun tidak ada lagi anak-anak yang melakukannya atau misalnya terlambat lagi atau bagaimana. Jadi ditinjau tadi hanya untuk semacam standar perkembangannya saja. Ya, yang perkembangannya saja. Karena untuk karakternya aja kan yang mau kita ubah atau kebiasaan positifnya. Coba tentang ulangan tadi di kelas. Jadi tadi ada materi yang Pak Jabar sampaikan tentang penilaian untuk yang nilainya bagus kan tadi ya, kita penilaian. Masih ingat teman-teman coba tentang penilaian yang soalnya harus sama ya? Oh iya. Ya, soalnya harus sama. Sedangkan diferensiasi itu kan kalau diterapkan dengan ATP ya Bu Tia, yang sama. TP tujuan pembelajaran TP sama TP. Iya, dengan TP yang sama, hanya perbedaannya soal yang dimudahkan. Bagaimana kita rubrik? Sama atau berbeda antara 3 pengompokan? Beda Coba. redaksi. Kayaknya Ibu tadi agak goyang tadi, ya. Tadi sepertinya kayaknya Gimana? ya. Tadi maksudnya Pak Jabar kayaknya hanya ini Bu, untuk siswa yang memang dia mahir. Nah itu kita tidak boleh berikan tambahan lagi. Artinya soal itu sama ketika dia dapat pekerjaan itu sudah selesai dengan TP itu, nah dia tuh nggak diberi yang lebih tinggi lagi seperti itu, karena agar dia bisa untuk membantu teman sebaya tadi itu. Baik, paham. Jumlah soalnya sama ya Kak? Jumlah soalnya sama. Iya, redaksi kalimatnya atau bahasanya disesuaikan Bu. Berarti antara yang reguler dengan yang inklusi itu tetap ada perbedaan daripada indikator dalam penyampaian dalam penyampaian soal-soal ulangannya. Iya Bu, ya, tetap ada perbedaan. Berarti tidak yang kategori ketiga tadi itu mengikuti soal-soal yang inklusi gitu. Maksudnya yang di level rendah, yang itu kalian dibahas nanti aja kan nanti ya. Ya sih, maksudnya itu tadi kayaknya ya karena kalau artinya kebetulan kita ada anak berkebutuhan khusus ya. Kalau yang saya sih kalau untuk anak BK TP-nya itu pasti berbeda, artinya dia lebih turun indikatornya, jadi pasti memang dia nggak bisa disamakan dengan yang level 3 gitu. Seperti itu. Yang tadi untuk di sekolah kita kan ada anak yang reguler sama yang berkebutuhan. Jadi misalnya kalau anak yang reguler, misalnya kita terapkan misalnya perkalian 1 sampai 10 harus dikuasai. Kalau anak yang memiliki keistimewaan, misalnya kita cuma menerapkan hanya 1
1 dan 2 saja. Kita tidak boleh samakan dengan anak-anak yang berbeda. Kenapa demikian? Karena anak-anak itu kan memiliki ada kebutuhan khususnya. Jadi kita harus bertahap ya, bertahap memberikan pembelajarannya. Yang jelasnya dulu indikatornya sama tentang misalnya perkalian, indikatornya sama kan, tetapi kita menggunakan misalnya yang kebutuhan itu hanya 1 sampai 2 saja. Kayak misalnya yang berbulan misalnya 1 sampai 10, nah berarti yang istimewa 1 sampai 2 dulu kita bertahap. Jika sudah menguasai bisa lanjut misalnya 3 aja atau 4 dan seterusnya secara bertahap. Kalau masih ada juga lagi yang tidak bisa juga kita turunkan ya. Misalnya kalau regular itu ada yang nggak bisa sampai 10, kalau kita bertahap sampai 5 aja dulu. Tetapi kita tidak boleh sama dengan anak yang istimewa. Anak istimewa harus dibawanya lagi yang regular. Mungkin ini dulu. Ya, itu pengetahuan ya. Yang sama dengan regular. Kebutuhannya, ya, latar belakangnya, kebutuhan kemampuannya. Masih ada Bapak Ibu? Sudah mau juga. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya, masukan dan saran yang kita berikan. Kami di sini berdiri bukan mengajari Bapak Ibu, tetapi sama-sama belajar. Terima kasih atas saran dan masukannya. Ini salah satu hal yang saya inginkan untuk memperbaiki ke depannya. Jadi Bapak Ibu jika ada atau melihat saya melakukan sesuatu hal yang tidak baik, tolong ditegur, tolong ingatkan, sama-sama kita memperbaiki diri. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu kita di sini diberikan amanah untuk mencerdaskan anak bangsa. Mari kita laksanakan atau sebagai kewajiban kita laksanakan dengan baik tanpa mengintegrasi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh peserta dulu. Mari kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk kebutuhan anak-anak kita. Sekian dan terima kasih. Bila bisa,